Selamat pagi anak-anak. Pada pertemuan kali ini Ibu Guru akan menjelaskan lanjutan materi tentang teks cerita fantasi. Kali ini Ibu Guru akan membahas bagian unsur-unsur teks cerita fantasi. Baik, unsur teks cerita fantasi ada dua, yaitu unsur ekstrinsik dan unsur intrinsik. Unsur intrinsik adalah unsur yang membangun cerita dari dalam cerita itu sendiri. Yang termasuk unsur intrinsik ada tema, tokoh, latar, alur, sudut pandang, dan amanat. Baik, pertama Ibu Guru akan membahas masalah tema. Tema adalah ide pokok atau gagasan pokok lahirnya sebuah cerita. Tokoh adalah pemain atau pemeran di dalam cerita. Latar ini adalah tempat kejadian, baik berupa waktu maupun tempat atau suasana. Sedangkan alur itu biasanya kita kenal dengan istilah plot. Nah, alur di sini ada tiga. Ada tiga. Yang pertama ada alur maju, ada alur mundur, dan ada alur melingkar. Alur maju adalah alur yang menceritakan rentetan peristiwa dari pertama sampai terakhir. Itu tuh secara lurus. Dia tidak ada mengingat hal-hal yang terjadi sebelumnya. Kalau alur mundur itu biasanya klimaksnya duluan. Apa yang menyebabkan hal itu terjadi barulah ditayangkan atau diulas ceritanya. Sedangkan alur melingkar adalah alur perpaduan antara alur maju dan alur mundur. Oke. Contoh-contoh alur ini Ibu Guru ambil sinetron di televisi. Mungkin anak-anak biasa nonton film atau sinetron yang ada di televisi biasanya mengingat ada sebuah cerita yang mengingat masa kecilnya dulu. Sekarang ini dia sukses. Ternyata sebelum ada kesuksesan itu ditayangkan bagaimana menderitanya dia waktu dia kecil sampai akhirnya dia mendapatkan kesuksesan itu contohnya alur mundur. Tetapi kalau alur maju, ada film yang kalian nonton, dia dari pertama kali dia ketemu, terus kemudian bagaimana selanjutnya, akhirnya bagaimana masa depannya ke depan. Dia secara lurus saja diceritakan, berarti itu alur maju. Nah, sementara kalau contohnya alur melingkar itu biasanya ada pada film-film setingkat FTV dan lain sebagainya. Itu sudah perpaduan antara alur maju dan alur mundur. Oke, sekarang Ibu Guru membahas masalah sudut pandang. Sudut pandang ini adalah cara pandang seorang penulis, atau istilah lainnya itu sudut pandang ini adalah posisinya penulis dalam sebuah cerita. Posisi penulis ini ada sebagai orang pertama pelaku utama, ada juga sebagai orang ketiga serba tahu atau orang ketiga pelaku utama. Nah, oke. Ibu Guru jelaskan ciri-ciri dari sudut pandang. Ciri-ciri dari sudut pandang biasanya kalau kita membaca cerita, ada tokoh yang bernama aku. Biasanya aku ingin ke sana. Aku sebenarnya tidak menginginkan hal itu terjadi. Itu aku. Berarti itu sudut pandang akuan atau orang pertama, tokoh utama. Nah, sementara kalau sudut pandang orang ketiga itu biasanya dia dalam cerita
itu biasanya dia sudah menulis kata dia. Jadi posisinya penulis ini dia menceritakan orang lain, bukan aku tapi dia. Bisa juga dia menggunakan, penulis itu menggunakan nama orang. Contoh seperti Budi dan teman-temannya mendaki gunung. Di situ dia tidak menggunakan kata ganti aku ataupun dia, tetapi menggunakan kata ganti nama orang. Itu juga masih masuk ke dalam sudut pandang, tetapi sudut pandang orang ketiga serba tahu. Oke, sekarang masuk ke poin amanat. Amanat ini dalam sebuah cerita, amanat itu ada dua. Ada amanat secara tertulis, ada amanat secara tidak tertulis atau biasa dikenal dengan istilah tersirat. Oke, kalau yang tertulis itu biasanya disebut dengan istilah tersurat. Nah, sementara kalau yang tersirat itu tadi adalah amanat yang tidak tertulis. Oke, kalau amanat ini merupakan pesan seorang penulis kepada pembacanya. Oke, sekarang Ibu Guru masuk ke unsur ekstrinsik. Unsur ekstrinsik adalah unsur yang membangun teks cerita dari luar cerita. Jadi ada cerita yang pengaruh-pengaruh dari luar yang mempengaruhi cerita itu sendiri, cara penulisan cerita itu sendiri. Unsur ekstrinsik ini contohnya adalah latar belakang penulis. Mengapa latar belakang penulis mempengaruhi cerita? Karena latar belakang penulis akan terlihat pada cerita-cerita yang dia karang. Contoh, kalau penulisnya adalah seorang yang religi, yang tingkat agamanya tinggi, taat beribadah, maka akan terlihat kepada dalam ceritanya. Otomatis di situ sedikit-sedikit memuat unsur-unsur agama. Jadi seperti itu. Bahasa. Unsur ekstrinsik yang lainnya adalah bahasa. Bahasa ini akan mempengaruhi seorang penulis dalam memilih kosakata. Contoh, kalau penulis ceritanya adalah orang Jawa, maka dialek yang akan dia gunakan atau kosakata yang akan dia gunakan nanti ada 1-2 kosakata yang berkaitan dengan Jawa. Nah, sementara kalau orang Papua pasti dialeknya akan ke Papua atau meminjam kata-kata Papua sedikit demi sedikit. Contoh, mungkin kalau orang Papua yang menulis cerita akan seperti ini teksnya. Adik, kok dari mana kah? Nah, kalau orang Jawa yang menulis ceritanya tidak akan adik kok dari mana kah? Pasti, Mas, kamu kok ngapain di situ? Nah, seperti itu. Itu contoh unsur ekstrinsik yang berkaitan dengan bahasa. Nah, sekarang Ibu Guru masuk ke yang terakhir, yaitu nilai yang terkandung dalam cerita. Mengapa nilai ini dia mempengaruhi cerita? Karena nilai-nilai yang terkandung, yang terdapat di dalam cerita itu biasanya dipengaruhi oleh aliran politik yang dimiliki oleh penulisnya, terus kemudian bagaimana nilai agamanya, bagaimana nilai budayanya, dan bagaimana nilai moral yang penulis cerita itu miliki. Jadi itu secara singkat Ibu Guru menjelaskan masalah unsur teks cerita fantasi. Ibu Guru sampai di sini saja penjelasan dari Ibu. Mudah-mudahan dengan adanya sedikit penjelasan dari Ibu dari yang bagian pertama sampai yang bagian kedua ini, mungkin ada sedikit yang
bisa dipahami oleh anak-anak sekalian. Kalaupun ada yang masih belum dipahami, seperti biasa ibu selalu ingatkan, jangan lupa bertanya lewat WA. Oke? Demikian dari ibu. Semoga pembelajaran kita walaupun hanya sekedar dari rumah tetapi tetap berarti. Salam sehat, jangan lupa selalu pakai masker supaya kita semua dalam keadaan terjaga dari segala macam penyakit. Selamat pagi. Dah.